حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan tentang adab-adab bagi penuntut ilmu secara ringkas. Yang terakhir kita berhenti pada adab keberapa? Indak Afif ke 13. Apa itu? Nah, menghormati dan beradab kepada syekh, na'am, atau gurunya. Karena mereka akhwani fillah adalah orang tua kedua bagi setiap penuntut ilmu. Orang tua kita yang dengan sebab mereka kita bisa keluar di dunia ini memiliki jasa yang besar, terutama dalam apa? Dalam tarbiyah jasadiyah, sehingga kita bisa tumbuh berkembang. Sedangkan guru-guru kita yang mengajari kita din, ulama yang mengajari kita agama ini, mereka yang mentarbiyah roh kita, sehingga kedua-duanya memiliki hak untuk mendapatkan apa? Mendapatkan tauqir, penghormatan, dan juga ta'zim yang syar'i. Tidak hulu sebagaimana orang-orang sufi, tidak pula jafa, bersikap kaku dan jauh dari adab sebagaimana orang-orang Badui yang tidak mengenal adab, walaupun itu apa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk pada adab yang ke-14, yang juga akhwanifillah penekanan kembali dari adab sebelumnya. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, ihtiramul ulama'i min ghairi taqdisin wattiba'uhum min ghairi taqlidin. Memuliakan ulama tanpa mengkultuskan. Pengkultusan adalah ikhwanifillah, yaitu penganggapan seseorang terhadap ulama atau yang lainnya bahwasanya dia itu suci, dari Al-Quds, suci dari kesalahan, atau dengan kata lain maksum. Jadi memuliakan ulama tanpa ada pengkultusan, kita tetap yakin mereka adalah manusia biasa yang juga bisa terjatuh dalam kekeliruan dan kesalahan. Akan tapi mereka Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan ilmu dan muliakan dengan khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wattiba'uhum min ghairi taqlid, dan ittiba, mengikuti mereka tanpa taklid. Karena bagaimanapun juga akhwanifillah, ulama Allah Subhanahu wa taala telah pilih mereka untuk apa? Untuk menjadi apa? Menjadi pemuka bagi umat ini, sebagaimana dulu para anbiya Allah Subhanahu wa taala utus untuk apa? Mengatur umat, memimpin mereka di atas kebaikan dan mengarahkan mereka kepada kebaikan-kebaikan. Demikian pula para pewaris anbiya, yaitu ulama-ulama yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk menyebarkan ilmu dan amal. Mengikuti mereka merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana keumuman ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Perintah untuk bertanya jika kalian tidak tahu. Dan perintah untuk bertanya adalah untuk bisa mendapatkan jawaban. Dan konsekuensinya ketika telah mendapatkan jawaban, ya untuk dia beramal dengan jawaban tersebut. Karena mereka orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki bekal ilmu, sehingga menjawab bukan dari akal pikiran mereka saja, tapi berdasarkan apa yang mereka pahami dari Alkitab dan Sunnah. Ini pada asalnya. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, inna ala talabatil ilmi ihtiram al-ulama'i wa taqdirahum wa an tattasi'a suduruhum lima yahsulu min ikhtilafin bainal ulama'i wa ghairihim. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, sungguhnya wajib atas para penuntut ilmu untuk memuliakan para ulama dan menghormati mereka. Nah, dan hendaknya dada-dada mereka itu lapang terhadap hal-hal yang terjadi berupa khilaf di kalangan para ulama dan yang lainnya. Karena khilaf, akhwani fillah, sesuatu yang tidak mungkin untuk dihindari secara totalitas. Akan tapi yang dibutuhkan dari kita adalah bagaimana mensikapi khilaf dengan benar. Dan ini sekata beliau, wa an tattasi'a suduruhum lima yahsulu min ikhtilafin bainal ulama'i wa ghairihim. Ya, untuk para talabatul ilm memiliki dada yang lapang terhadap hal-hal yang terjadi berupa ikhtilaf di kalangan para ulama dan yang lainnya. Wa an yuqabilu hadza bil i'tidari amman salaka sabilan khata'an fi i'tiqadihim. Wa hadhihi nuqtatun muhimmatun jidda. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dan hendaknya dia atau para talabatul ilm tersebut mensikapi perselisihan yang ada dengan apa? Dengan i'tidar, memberikan uzur terhadap pihak yang menempuh jalan yang keliru pada keyakinan mereka. Maksudnya fi i'tiqadihim, yaitu yang diyakini oleh para penuntut ilmu bahwasanya salah satu pihak menempuh jalan yang keliru atau dia memilih pendapat yang lemah. Walaupun tentunya mereka ini menganggap itulah pendapat yang kuat. Dan ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa hadhihi nuqtatun muhimmatun jiddan, ini adalah poin yang sangat penting untuk dipahami. Terlebih lagi pada permasalahan fikhiyah yang sangat banyak kita dapati ikhtilaf di kalangan para fuqaha. Jika ketika mendapati saudaranya ikhwan memilih pendapat yang lain, yang kita anggap itu pendapat lemah, kita yakini itu pendapat yang marjuh atau sesuatu yang keliru, ya tentunya saudara kita menganggap itulah pendapat yang kuat di sisi dia, sesuai dengan yang dia pahami atau dalil yang dia dapatkan. Maka hendaknya kita memiliki apa? Memiliki dada yang luas, dada yang lapang. Dan ini dicontohkan oleh para ulama kita. Sebagaimana permasalahan yang sangat masyhur, khilaf yang sangat masyhur di kalangan muasirin, antara Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dengan Syekh At-Tuwaijiri rahimahullah, berhubungan dengan masalah apa? Masalah posisi tangan ketika i'tidal.
Syalbani jelas mengatakan bahwasanya tangan ketika i'tidal posisinya bagaimana? Posisinya irsal, diluruskan. Kemudian pihak yang lain bersedekap. Syalbani mengatakan sampai itu adalah sesuatu yang bid'ah. Tapi ketika mereka bertemu akhwani fillah, yang ada adalah apa? Ihtiram, saling menghormati. Ketika Syalbani berkunjung ke rumah Syekh Tuwaisiri, disambut dengan baik, bukan kemudian ditolak atau dibenci gara-gara ada khilaf dalam permasalahan tersebut. Makanya dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, hadhihi nuqtatun muhimmatun jidda. Kenapa? Li'anna ba'dhan nasi yatatabba'u akhta'al akharin. Dikarenakan sebagian manusia dia itu sukanya apa? Untuk tatabbu' terhadap kesalahan-kesalahan orang lain, yaitu mencari-cari kesalahan. Apalagi di zaman sekarang, kawan, sebagian orang menghadiri majelis ilmu, yang dicari bukan ilmu, tapi yang dicari adalah kesalahan orang yang berbicara itu, sehingga yang diingat akhirnya hanya kesalahan saja, sedangkan faedah yang banyak tidak dia dapat. Ini seorang yang mahrum, seorang yang terharamkan, terhalangi dari mendapatkan faedah. Sampai dimanapun kalau seorang sifatnya seperti ini, akhwani fillah, walaupun sampai dia di sisi ulama yang sangat masyhur, bahkan seandainya dia di zaman Imam Ahmad, kalau sifatnya seperti ini, dia tidak akan mendapatkan faedah. Karena mesti syaitan akan membuka pada orang tersebut atau penuntut ilmu itu adalah hal-hal yang yang dilihat sebagai sesuatu aib. Makanya dulu kita lewati dalam adab hamalatil Quran, bagaimana doa yang dipanjatkan oleh sebagian salaf kita. Allahumma astur uyuba muallimi anni. Ya Allah, tutuplah aib-aib guruku dari penglihatanku. Wala tudhib barakata ilmihi anni. Dan jangan engkau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Kenapa? Karena kalau yang terlihat adalah aibnya semua, ikhwan, tidak akan bisa dia belajar, tidak akan bisa dia kemudian percaya, thiqah dengan apa yang disampaikan. Tidak akan berbarokah. Ini Syekh Ibnu Utsaimin sebutkan sebagian orang keadaan seperti itu, yang dicari adalah akhta, kesalahan-kesalahan orang lain. Untuk apa? Liyattakhidha minha ma laysa la'iqan fi haqqihim wa yushawwisha 'alan nasi sum'atahum. Untuk diambil dari kesalahan-kesalahan tersebut sesuatu yang tidak pantas pada hak para ulama tadi, atau hak orang-orang yang dia mengambil ilmu darinya. Dan untuk apa? Untuk bisa menimbulkan tashwish, ketidakpercayaan manusia terhadap kehormatan mereka, terhadap sum'ah mereka, yaitu nama baik dari para ulama tadi, agar kepercayaan terhadap ulama tersebut goyang, atau menganggap sudah tidak memiliki kehormatan lagi, atau yang lainnya. Wa hadza min akbaril akhta', dan ini termasuk sebesar-besar kesalahan. Maka hati-hati ya talabatul ilm, jangan sampai kalian terjangkiti penyakit yang seperti ini. Karena siapapun itu, selama dia masih menyandang predikat manusia, tidak akan luput dari kesalahan. Baik itu kesalahan nahwu kah, membacanya terkadang keliru, atau mengucapkan terkadang keliru. Namanya seorang semakin banyak perkataan, mesti akan ada
kesalahan yang muncul. Nah, karena seorang terkadang ingin mengucapkan A, ternyata keluar dari lisannya B, bisa. Yang dikatakan dengan samkul lisan. Sebagaimana seorang ingin menulis sesuatu, ternyata yang tertulis yang lain. Ini sesuatu yang lumrah. Jika seorang butuh memiliki hikmah, dan bisa memberikan uzur kepada saudaranya ketika keliru. Qala wa idza kana ightiyabul 'ammi minan nasi min kaba'ir dzunub fa inna ightiyabal 'alimi akbaru akbar. Dan jika menggibai seorang awam, seorang ammi, yaitu orang yang tidak belajar, dari kalangan manusia saja itu termasuk dosa dari dosa-dosa besar, maka menggibai seorang alim itu lebih besar dan lebih besar. Apalagi mencelanya, apalagi menodai kehormatannya tanpa hak. Nah, makanya dikatakan inna luhumal ulama'i masmumah. Sungguhnya daging-daging para ulama itu beracun. Dalam artian ketika menggibahi mereka, mesti dia akan mendapatkan dampaknya cepat atau lambat. Lianna ightiyabal 'alimi la yaktasiru dararuhu 'ala al-'alimi bal 'alaihi wa 'ala ma yahmiluhu min al-'ilmi syar'i. Dikarenakan menggibahi seorang alim, kemadaratannya khanifillah tidak hanya terbatas pada si alim itu sendiri, bahkan kemadaratannya akan akan menimpa, akan berdampak pada si alim itu dan juga kepada perkara yang dia emban berupa ilmu syar'i, sehingga sangat berbahaya. Dan ini yang terus-menerus diusahakan oleh para penyeru kesesatan dari antek-antek iblis laknatullah alaih. Kenapa? Kalau manusia sudah jauh dari ulamanya, jauh dari orang-orang yang mengajari kebenaran kepada mereka, akan sangat mudah untuk digoda oleh iblis. Kemudian adab yang ke-15, dan ini adab yang terakhir yang disebutkan di sini, rahabatus sadri fi masailil khilaf. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu memiliki rahabatus sadr, memiliki kelapangan dada dalam permasalahan-permasalahan khilaf. Bukan seorang yang sempit dadanya atau mengharuskan orang lain untuk menerima pendapatnya pada perkara yang diperselisihkan. Dan tentunya perkara yang diperselisihkan di sini adalah perkara yang memang memang perselisihannya mu'tabar. Tidak kemudian pada setiap khilaf diperbolehkan seseorang bersikap seperti ini, karena padanya ada khilaf yang sifatnya tadad. Khilaf terbagi menjadi dua sebagaimana dulu telah kita lewati, sifatnya tanawwu' dan tadad. Khilaf yang tadad adalah khilaf yang tidak mungkin bisa dipertemukan, seperti antara tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah. Baik, kalau yang demikian ini memang harus ada furqah, ada perpisahan. Tidak bisa dalam masalah yang seperti itu kemudian seorang bersikap rahabatus sadr. Qala Ibnu Utsaimin fi ma'radi bayani adabi talibil ilm. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan dalam pemaparan beliau tentang adab penuntut ilmu, an yakuna sadruhu rahaban fi mawatinil khilaf alladhi masdaruhul ijtihad. Hendaknya dada seorang penuntut ilmu itu lapang pada tempat-tempat yang diperselisihkan yang sumbernya adalah ijtihad. Ini juga penting. Kata beliau alladzi masdaruhul ijtihad. Yang sumber dari permasalahan itu adalah hasil ijtihad, bukan nas yang qat'i.
Adapun nas yang qat'i ini tidak boleh ada khilaf, seperti misalnya tentang wajibnya salat Jum'ah, wajibnya salat 5 waktu, ini tidak boleh ada khilaf sama sekali. Seorang yang menyelisihinya yang seperti dicela. Nah, bahkan apa, bisa kufur. Tapi pada tempat-tempat yang diperselisihkan, yang masdarnya adalah ijtihad, yaitu yang tidak ada nas qat'i pada masalah tersebut. Lianna masail al-khilafi bainal ulama'i imma an takuna mimma la majala lil ijtihadi fihi wa yakunu al-amru fiha wadihan, fahadhihi la yu'daru ahadun bimukhalafatiha. Ini tanbih bagus. Dikarenakan permasalahan-permasalahan khilaf, permasalahan yang diperselisihkan di antara para ulama, kemungkinannya itu adalah apa? Perkara yang tidak ada peluang untuk berijtihad padanya. Tidak boleh di situ ijtihad. Kenapa? Karena perkaranya qat'i, sehingga perkaranya wadih, sangat jelas. Maka dalam perkara seperti ini tidak diberi uzur seorang pun untuk menyelisihinya. Tidak ada uzur untuk menyelisihinya. Misalnya zina, kemudian seorang mengatakan ini makruh saja. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena nasnya qat'i tentang haramnya zina. Wa imma an takuna mimma lil ijtihadi fiha majal, fa hadhihi yu'daru fiha man khalafaha. Dan kemungkinan yang kedua, perkara khilaf tersebut adalah perkara yang ada peluang ijtihad padanya. Boleh berijtihad. Kenapa? Karena tidak ada nas yang qat'i. Seperti tadi, di mana posisi tangan? Nah, ketika i'tidal, ini nasnya muhtamal. Dan kita tidak mendapati nas qat'i yang menunjukkan Nabi ketika i'tidal posisi tangannya bersedekap atau irsal. Ini contoh yang paling mudah. Dan contoh yang lain sangat banyak. Nah, kalau kalau perkaranya yang kedua ini, yaitu yang dikhilafkan adalah perkara yang ada peluang untuk ijtihad, maka pada perkara ini diberi uzur padanya orang yang menyelisihi. Sehingga seorang talib hendaknya bisa bersikap yang benar pada permasalahan-permasalahan khilafiyah yang masdarnya adalah ijtihad. Itu memiliki dada yang lapang. Jangan sampai seseorang kemudian saling mencela dikarenakan perkara-perkara tersebut yang tidak lain hal itu hanya akan menunjukkan tentang kedangkalan ilmu dari penuntut ilmu itu sendiri. Nah, karena mengetahui adanya khilaf itu juga merupakan perkara yang penting bagi penuntut ilmu ketika dia mau memperdalami suatu cabang ilmu. Sebagian mengatakan la yuflih man la ya'rifu ikhtilafan nas. Tidak akan beruntung orang yang tidak tahu perselisihan manusia. Dalam artian apa yang diperselisihkan manusia dia tidak paham, tidak mengetahui sama sekali. Ya, memang dia tidak akan beruntung karena akan terjerumus pada hal yang dia anggap itu adalah perkara yang sudah ijma' mungkin atau sesuatu yang qat'i, hanya itu pendapat saja. Ternyata di sana para ulama telah berpendapat dengan pendapat yang lain yang banyak. Kondisi seperti ini akan menimbulkan kejumudan. Yaitu jumud, yaitu seorang hanya berkutat pada satu pendapat dan tidak memiliki wawasan yang luas, sehingga yang seperti ini akan banyak menyalahkan orang, bahkan mungkin bisa mengkafirkannya wal'iyadzubillah. Syahidnya akhwani fillah pada poin yang ke-15 ini,
Nah, hendaknya memiliki kelapangan dada pada permasalahan-permasalahan yang dicontohkan tadi dengan batasan-batasan yang disebutkan tadi. Baik. Nah, ini 15 adab dari sekian banyak adab-adab penuntut ilmu yang dipilihkan secara ringkas untuk kita perhatikan. Nasallallahu azza wa jal al-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta